Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan, maupun iman. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal, Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Trio Rivaldi sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Atika Nafisa Putri, Fadila Maulina Stegar, dan Lydia Kusmala. Baik, kami dari kelompok 8, kelas PB akan menjelaskan video singkat mengenai materi kami yang berjudul Gangguan Skizofrenia. Apakah skizofrenia itu? Skizofrenia adalah suatu penyakit atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhi otak si penderita dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, serta gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu. Penderita skizofrenia ini juga mengalami halusinasi, delusi, dan kekacauan dalam berpikir, serta perubahan pada sikap. Umumnya pengidap skizofrenia akan mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran dirinya sendiri. Penyebab skizofrenia. A. Faktor biologis. 1. Komplikasi kelahiran. 2. Infeksi. 3. Hipotesis dopamin. 4. hipotesis serotonin. 5. Struktur otak. B. Faktor genetik. Para ilmuwan sudah lama mengetahui bahwa skizofrenia diturunkan 1% populasi umum, tetapi 10% pada masyarakat yang punya hubungan derajat pertama seperti orang tua, laki-laki ataupun perempuan dengan skizofrenia. Masyarakat yang punya hubungan derajat kedua seperti paman, bibi, kakek atau nenek, dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identik 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia, sedangkan kembar dizigotik sebanyak 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%, satu orang tua 12%. C. Lingkungan. Dari hasil analisis didapatkan bahwa penyebab pasien memiliki gangguan skizofrenia adalah karena tertekan oleh keadaan lingkungan. D. Psikologis. Penyebab yang paling banyak dialami itu karena masalah psikologi oleh ketidakpahaman pasien terhadap masalah yang dialami, ketidakmampuan dalam pemecahan masalah, ketidakmampuan beradaptasi dalam hubungan interpersonal. E. Supranatural. Hal-hal gaib seperti kerasukan dipercaya oleh keluarga merupakan salah satu penyebab munculnya skizofrenia pada pasien. F. Umur 25-35 tahun memungkinkan berisiko 1,8 kali lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan umur 17-24 tahun. G. Jenis kelamin. Proporsi skizofrenia terbanyak adalah laki-laki 70%, dengan kemungkinan laki-laki berisiko 2,37 kali lebih besar mengalami kejadian skizofrenia dibandingkan perempuan. H. Pekerjaan. Orang yang tidak bekerja memungkinkan mempunyai resiko 6,2 kali lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan yang bekerja. I. Status perkawinan. Seorang yang belum menikah memungkinkan berisiko untuk mengalami gangguan jiwa skizofrenia dibandingkan yang menikah, karena status marital perlu untuk melakukan ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri menuju tercapainya kedamaian. J. Konflik keluarga. Konflik keluarga memungkinkan berisiko 1,13 kali untuk mengalami gangguan skizofrenia. K. Status ekonomi. Status ekonomi rendah mempunyai risiko 6,00 kali untuk mengalami gangguan jiwa skizofrenia dibandingkan status ekonomi tinggi. Baiklah, untuk gejala skizofrenia beraneka ragam, akan tetapi berikut adalah gejala skizofrenia yang dapat ditemukan. Yang pertama itu adalah gangguan pikiran. Biasanya ditemukan sebagai abnormalitas dalam bahasa, digresi berkelanjutan pada bicara, serta keterbatasan isi bicara dan ekspresi. Yang kedua itu adalah delusi, merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan latar belakang sosial dan kultural pasien. Yang ketiga itu halusinasi, persepsi sensoris dengan ketidakadaan stimulus eksternal. Halusinasi auditorik, terutama suara dan sensasi fisik bizar, merupakan halusinasi yang sering ditemukan. Yang keempat itu afek abnormal, penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang tidak serasi terhadap komunikasi. Lalu gejala yang terakhir yaitu gangguan kepribadian motor, adopsi posisi bizar dalam waktu yang berubah lama, pengulangan posisi yang tidak berubah. Untuk gejala-gejala itu sendiri, harus ada sedikitnya satu gejala berikut ini yang amat jelas, dan biasanya 2 gejala atau lebih bila gejala-gejala itu kurang tajam atau kurang jelas. Yang pertama yaitu ada to each whole, yaitu adalah isi pikiran dirinya sendiri yang berulang atau bergema dalam kepalanya, dan isi pikiran ulangan walaupun isinya sama namun kualitasnya berbeda.
Lalu adanya to insert or withdraw, isi pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikirannya, atau isi pikirannya diambil keluar oleh sesuatu dari luar dirinya. Kemudian yaitu to broadcasting, atau isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya. Lalu yang berikutnya itu adalah delusion of control, waham tentang dirinya dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan tertentu dari luar, atau delusion of passivity, yaitu paham tentang dirinya tidak berbahaya atau terdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar. Dan atau delusion perception, yaitu pengalaman inderawi yang tidak wajar yang bermakna sangat khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistik atau mukjizat. Lalu adanya halusinasi auditorik. Yang pertama itu suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien atau mendiskusikan perihal pasien di antara mereka sendiri. Dan jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian. Paham-paham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil, misalnya perihal keyakinan atau politik tertentu. Atau paling sedikit dua gejala yang disebutkan tadi ada yang selalu secara jelas. Yang pertama yaitu halusinasi yang menetap dari panca-panca indera saja. Yang kedua, arus pikiran yang terputus atau break atau mengalami sisipan. Yang ketiga yaitu perilaku katotik, itu seperti keadaan gaduh, gelisah, posisi tubuh tertentu. Dan yang terakhir yaitu adalah gejala-gejala negatif seperti sikap sangat apatis, bicara yang jarang, dan merespon emosional yang menumpuk atau tidak wajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kategori skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks dan heterogen, yang berarti terdapat beberapa jenis skizofrenia yang berbeda. Beberapa jenis skizofrenia yang umum yaitu meliputi yang pertama, skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling umum. Orang dengan skizofrenia paranoid cenderung merasa dianiaya atau disadap oleh orang lain, bahkan ketika tidak ada bukti yang mengarah pada itu. Yang kedua, skizofrenia disorganisasi. Pada jenis skizofrenia ini, seseorang mungkin kehilangan kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi secara efektif, dan perilakunya seringkali terlihat tidak teratur atau tidak masuk akal. Yang ketiga, skizofrenia katatonik. Pada skizofrenia katatonik, orang yang terkena kondisi ini mungkin mengalami gerakan yang berlebihan atau gerakan yang sangat sedikit, sehingga membuat mereka kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, skizofrenia andiferensiasi adalah jenis skizofrenia di mana seseorang mengalami gejala skizofrenia tetapi tidak dapat dikategorikan dalam satu jenis skizofrenia yang lebih spesifik. Yang kelima, skizofrenia residual terjadi ketika seseorang telah mengalami episode psikotik yang parah dan telah pulih dari episode tersebut tetapi masih mengalami gejala yang lebih ringan seperti halusinasi atau pikiran yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu terapi skizofrenia. Terapi skizofrenia melibatkan pengobatan yaitu obat-obatan, terapi psikologis, dan dukungan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi gejala-gejala skizofrenia, mencegah episode yang lebih serius, dan membantu penderita untuk mengembangkan keterampilan untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari mereka. Terapi untuk skizofrenia dapat meliputi berbagai macam jenis intervensi, tergantung pada kebutuhan pasien dan tingkat keparahan gejala. Berikut ini beberapa terapi yang umum dilakukan dalam pengobatan skizofrenia. Yang pertama yaitu terapi obat. Pengobatan dengan obat antipsikotik dapat membantu mengurangi gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, dan pikiran yang tidak teratur. Antipsikotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Antipsikotik tipikal seringkali menimbulkan efek samping seperti kejang otot, sedasi, dan gerakan tidak terkendali. Sedangkan antipsikotik atipikal umumnya lebih disukai karena lebih sedikit efek samping dan lebih efektif dalam mengobati gejala psikotik. Yang kedua yaitu terapi psikososial. Terapi psikososial dapat membantu pasien skizofrenia mengatasi masalah kehidupan sehari-hari yang terkait dengan gangguan mereka, seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, mengatur keuangan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terapi ini dapat mencakup berbagai jenis intervensi, seperti terapi kognitif perilaku, terapi kelompok, dan terapi dukungan. Yang ketiga yaitu terapi elektrokonvulsif atau ECT, yaitu dapat direkomendasikan jika obat dan terapi psikososial tidak efektif dalam mengatasi gejala skizofrenia. ECT melibatkan penggunaan arus listrik kecil untuk menghasilkan kejang otot yang terkontrol. Prosedur ini biasanya dilakukan di bawah anestesi dan membutuhkan beberapa sesi untuk menghasilkan hasil yang signifikan. Yang keempat yaitu terapi keluarga. Terapi keluarga dapat membantu pasien skizofrenia dan keluarga mereka dalam memahami dan mengatasi gangguan tersebut. Terapi keluarga dapat membantu keluarga untuk memahami gejala skizofrenia dan memberikan dukungan psikososial serta membantu memperbaiki hubungan antara pasien dan keluarganya. Yang kelima yaitu terapi integratif. Terapi integratif melibatkan kombinasi dari beberapa jenis terapi seperti obat-obatan dan terapi psikologis atau terapi keluarga dan dukungan sosial. Terapi integratif dapat membantu penderita skizofrenia untuk mengatasi gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Hal yang sangat penting untuk dicatat dan diingat bahwa setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda dan perlu dipertimbangkan secara individu oleh tim medis terkait dalam menentukan jenis terapi yang terbaik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.